Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita dan tidak pernah meninggalkan tapi selalu menyertai dalam segala keadaan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini kami kembali mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-25. Tertulis demikian. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menjadi penyebab mengapa kita seringkali menghadapi masalah demi masalah dalam hidup adalah karena kita suka memaksakan keinginan kita untuk terjadi. Kita tidak mau menghadapi penolakan. Kita tidak pernah siap dengan situasi yang berkata tidak pada rencana kita. Akibatnya kita mencari cara untuk mewujudkan pemikiran kita atau keinginan kita dengan cara-cara yang sifatnya memaksa. Akhirnya memang apa yang kita inginkan bisa terjadi, tapi tanpa kita sadari itu menimbulkan masalah baru yang harus kita hadapi. Kita perlu belajar untuk menerima ketika situasi berkata tidak dan ketika orang berkata tidak. Sebab seringkali Tuhan berbicara melalui situasi dan orang-orang di sekitar kita untuk membuat kita berhenti dari rencana atau keinginan yang nantinya justru akan membuat kita diliputi persoalan. Dan Tuhan mau agar kita melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 25 ini tertulis, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Atas perintah Tuhan, Nabi Elia menegur dengan keras Raja Ahab yang telah berlaku kejam dengan membiarkan istrinya membunuh Nabot hanya karena Nabot tidak mau menjual kebun anggurnya. Raja Ahab menunjukkan ketidakdewasaannya ketika ia mogok makan dalam kekesalan karena permintaannya supaya Nabot menjual atau menukar kebun anggurnya itu ditolak. Nabot berkata tidak terhadap permintaan Ahab dan Ahab tidak bisa menerima hal itu. Apa yang dilakukan oleh Nabot bukannya tanpa alasan. Ia tidak mau menjual ataupun menukar kebun anggurnya karena itu merupakan tanah milik pusaka keluarganya. Isabel, istri Ahab, kemudian membujuk Ahab untuk membiarkan dirinya melakukan suatu konspirasi jahat agar Nabot terbunuh. Kita perhatikan saudara bahwa ketika kita tidak siap dengan penolakan, ketika kita tidak mau menerima situasi yang berkata tidak, seringkali pemikiran kita akan dipenuhi dengan berbagai hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada berbagai ide, cara dan rancangan yang memenuhi pikiran kita, di mana semuanya itu akan membawa kita pada keputusan yang salah apabila kita tidak mau berserah pada kehendak Tuhan. Memang dalam konteks tertentu, kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi situasi yang berkata tidak. Tapi dalam konteks yang lainnya, kita perlu berhikmat dan bijaksana bahwa tidak selalu semua situasi itu harus kita perjuangkan. Ada saatnya di mana kita harus berhenti dari niat, keinginan, dan rencana kita dan menerima segala sesuatunya dengan hati yang bersyukur serta berserah pada kehendak Tuhan. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena bujukan Isabel, istrinya. Kita perlu berhati-hati saudara, agar jangan sampai bujukan-bujukan orang membuat kita mengambil keputusan yang tidak berkenan. Karena itu miliki hati yang tenang dan selalu berserah
kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua keinginan dan rencana kita harus terpenuhi, apalagi bila sudah jelas bahwa itu berlawanan dengan kehendak firman Tuhan. Belajarlah untuk tunduk dan taat pada rencana dan kehendak Tuhan yang lebih besar. Ketika situasi berkata tidak, mungkin itu adalah jawaban Tuhan atas keinginan kita. Karena Tuhan tidak mau kita masuk dalam masalah, dan karena Tuhan punya rencana lain buat kita yang lebih baik. Mari bersyukur selalu kepada Tuhan yang selalu menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajar kami untuk tidak memaksakan diri, tidak memaksakan untuk sesuatu terjadi, tidak memaksakan keinginan kami sendiri, tapi berserah kepada rencana dan kehendak-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, kami mengerti bahwa tidak seharusnya kami melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, hanya karena kami ingin mewujudkan keinginan-keinginan kami pribadi. Tolong kami Tuhan supaya kami hidup berserah kepadamu, sabar dan memiliki penundukan diri yang total kepada apa yang menjadi rencanamu, selalu berpaut pada firman-Mu dan tidak melenceng daripada kehendak-Mu. Pimpin kami Roh Kudus supaya kehidupan kami senantiasa ada dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Malam ini kembali kami mau beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan masalah Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Kami juga berdoa untuk setiap dari kami semua yang sedang menjauh dari Tuhan, yang sedang ragu kepada Tuhan, agar Tuhan menjamah setiap hati yang ragu, yang bimbang, agar kembali diteguhkan, kuat kembali dalam iman, serta selalu berharap kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.